Virus corona semakin merajalela. Tak satupun orang bisa menghentikannya. Segala macam upaya telah diusahakan. Namun, sampai detik ini tidak ada kabar yang bisa membuat hati gembira. Tetapi itu semua juga karena masyarakatnya yang masih bandel keluyuran kemana saja. Sehingga PSBB adalah solusi yang diambil tegas oleh pemerintah. Seperti yang ada di tempat tinggal saya ini, Sidokelungkung. Masih banyak orang yang berkeliaran ke sana kemari saat PSBB sedang digalakkan. Namun tentunya RT saya, yaitu RT 1, selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk warganya. Untuk lebih lengkapnya, saya akan langsung melakukan wawancara dengan Ketua RT 1 dan juga sekaligus untuk menyelesaikan tugas akhir kelas 10 atau tugas proyek. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan bersama. Sekarang bersama saya sudah ada Ketua RT 1 yang bersedia untuk saya wawancarai mengenai PSBB dan bagaimana sistematika pencegahan COVID-19 di daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, salah satu siswi dari MAP Binaul Muslimatain Sidoarjo. Saya ingin melakukan wawancara dengan BRT 1 untuk memenuhi tugas proyek dari sekolah saya. Iya. Oke. Ibu pasti sudah familiar dengan yang namanya PSBB karena di kampung kita ini juga sudah menerapkan sistem PSBB ini kan. Saya juga seringkali itu menjumpai orang yang menjaga di pos depan itu, ya kan? Terus kita juga diwajibkan untuk cuci tangan dulu sebelum masuk sini, terus wajib bermasker, terus warga yang bukan asli sini juga dibatasi keluar masuknya. Terus PSBB sendiri itu kan sudah dijalankan oleh pemerintah sebanyak 3 tahap, tetapi dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, terus bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sini dari hasil PSBB yang sudah diterapkan oleh pemerintah sebanyak 3 tahap itu, Bu? Manfaatnya adalah alhamdulillah semuanya warga RT 1 sehat, aman dari pencurian, aman juga dari segala penyakit, tidak ada yang namanya pemulung, pengemis, dan penjual masuk. Jadi asli dari warga RT 1 sendiri yang keluar masuk. Itu enaknya ya, jadi nggak ada orang luar masuk dan orang dalam juga nggak bisa seenaknya gitu. Itu manfaatnya gimana PSBB tahap 1 sampai 3 itu. Terus Bu, kita kan udah tahu ya kalau PSBB itu berarti akses keluar masuk kita di jalan raya maupun di suatu daerah itu terbatas. Iya. Nah, terus selain warga kampung sini juga kan nggak bebas buat keluar masuk kan ya. Terus di kampung kita sendiri itu bagaimana pelaksanaan PSBB yang diterapkan? Jadi kayak apakah ada protokol khusus gitu yang ditambahkan dalam penerapan PSBB di kampung kita? 1 yaitu wajib memakai masker, 2 membawa KTP itu, dan 3 membatasi keluar masuk atau jaga jarak itu yang diterapkan di RT 1. Terus di sini tuh kan pasti selalu ada kegiatan istighosah, yasinan, anisan, PKK kayak gitu-gitu kan. Soalnya kan bapak ibu saya juga rutin ikutin. Terus bagaimana dengan rutinitas seperti itu, Bu? Apakah tetap dilakukan atau ditiadakan atau bagaimana caranya? Di RT kami sementara ini juga dikontrol dari kelurahan ya, bukan dari RT saja, dari kelurahan, dari kecamatan diimbau dan ada suratnya. Jadi semua kegiatan dari yang terkecil umpamanya arisan PKK, arisan kelompok, arisan RT RW itu ya, sampai arisan kelurahan, sampai posyandu, kegiatan keagamaan yasinan itu dari tahap 1 sampai 3 sampai sekarang itu ditiadakan sampai COVID-19 ini reda. Berarti selama ini tuh di vakum sementara semua kegiatan dinonaktifkan, menjaga dan mengantisipasi sendiri jangan sampai warga RT 1 kena dampak corona ini atau COVID ini. Alhamdulillah juga nggak ada sampai sekarang yang terkena. Di kampung itu kan pasti kita setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda
bagaimana respon warga sini itu dengan pelaksanaan protokol kesehatan? Apakah ada penolakan atau justru mereka malah senang gitu? Mereka semua malah senang. Saya umumkan bahwa kita harus nurut pemerintah atau aturan yang ada, contohnya kayak PSBB ya, kayak membatasi jangan sering-sering keluar, jangan sering-sering berinteraksi dengan orang lain. Itu mereka semua senang dengan keikhlasan. Berarti nggak ada yang menolak sama Nggak sekali? ada, alhamdulillah. Terus berarti tadi udah tahu kalau kabar bahwa PSBB ini banyak sekali karyawan yang kena PHK ya. Terus bagaimana Bu untuk gejala sosial atau dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat sini, apalagi kan bagi mereka yang kena PHK itu bagaimana dampaknya di bidang ekonomi, bidang kehidupan sosial mereka itu bagaimana dampaknya? Wah, banyak itu dampaknya ya nak. Terutama biasanya kerja, sekarang di lockdown nggak kerja ya, ada yang dirumahkan. Kalau di PHK sih cuma ada satu dua. Kalau yang dirumahkan banyak, atau kerja enggak gitu ya. Nah itu alhamdulillah kami RT ada berita dari pihak kelurahan dari kecamatan itu ada berupa BLT yang 200 itu ya, atau 600, atau berupa sembako. Jadi saya Bu RT Pak RT mencatat nama-nama yang terdampak COVID ini. Alhamdulillah ada bantuan-bantuan berupa sembako dan uang dari pemerintah, dan sekarang sudah tersalur. Ada yang menerima BLT? Iya, banyak ya. Terus responnya masyarakat waktu menerima BLT itu gimana tanggapan mereka? Tanggapan mereka beda-beda, ada banyak yang senang sih alhamdulillah, meskipun dapat BLT berupa sembako, uang, itu banyak yang senang. Cuma ya gak menyeluruh yang kaya. Kalau yang di kota ini memang yang kaya itu tidak tercover ya. Kalau yang di desa kan tercover semua, dapat 200 semua, dapat 600 semua. Kalau di kota ini enggak, disaring. Jadi yang termiskin dan yang kena COVID. Terus ada kayak yang pro dan kontra gitu nggak Bu dalam pembagian BLT? Ada juga sih ya, ada perubahan kota, yaitu yang kaya minta. Nah sekarang yang di kota ini Pak Lurah itu ya, kita kan himbauan dari Pak Lurah ya, yang harus dikasih ya yang miskin dulu Pak. Beda dengan yang di desa. Kalau di desa memang merata 200 semua, sembako semua 600 semua ya. Kalau di sini enggak, kategori sembako yang uang enggak, kategori uang yang sembako enggak. Memang ada pro dan kontranya. Tapi alhamdulillah dengan saya atasi, saya menyarankan atau saya mengasih himbauan ini dapat ini karena gini, harus yang termiskin dulu. Jadi mereka senang dan nggih Bu RT nggih, memang beda kota sama desa. Jadi mereka lapang dada dari mana? Iya, lapang dada menerima. Terus Bu, kan ada kabar-kabar kalau Sidoarjo ini tuh terpilih menjadi kampung tangguh, yaitu kan program yang dirancang oleh pemerintah untuk memutus penyebaran virus ini. Terus di kampung kita ini adakah persiapan khusus untuk menghadapi kampung tangguh ini? Ada sih, para ibu-ibu pengurus RT dan ibu-ibu sadar semuanya digerakkan, makanya sering-sering dilakukan rapat, dipanggil di kelurahan itu. Jadi mereka semua dikasih pengalaman atau pendidikan ini caranya menjadi ibu tangguh, bapak tangguh, atau katar yang tangguh menangani bencana atau menangani seperti COVID ini ya. Jadi alhamdulillah teratasi semuanya. Ada bencana apapun, ada pengumuman apapun, dia langsung tanggap. Gitu. Yeah. Terus saat ini kan aktivitas itu udah berjalan normal kembali ya Bu, perlahan-lahan. Seperti jalan tuh juga udah mulai rame, terus mal-mal udah banyak yang dibuka, pokoknya tuh semua sudah mulai berjalan normal seperti dulu. Itu kan namanya kebijakan new normal ya. Tapi saat ini kita kan masih dalam masa transisinya. Terus bagaimana respon masyarakat sini tuh dengan adanya transisi new normal ini?
yang sedang diujikan pemerintah ini bagaimana tanggapan mereka? Alhamdulillah tanggapan mereka yang nurut sih. Saya bilang ini masih masa PSBB new normal. Meskipun new normal, bagi warga RT 1 mohon jangan banyak-banyak keluar, juga jangan banyak-banyak bepergian. Yang wajib-wajib aja belanja, setelah itu pulang. Kita juga tidak boleh mengadakan kayak PKK sekarang, terus arisan pengurus, terus kegiatan ini kita sementara dari kelurahan tidak boleh dulu gitu. Saya tunggu sampai informasi normal dan sampai corona sudah dinyatakan bebas menurun. Nanti nunggu instruksi dulu dari kita para RT juga diawasin, dipegang. Sholat aja jamaah ini ya masih dari luar nggak boleh masuk. Jamaah harus wajib RT 1 mamanya ya, warga RT 1 dulu yang didahulukan. Dari luar masih diberi peringatan jangan dulu, ini masih masa PSBB, jangan masuk dulu. Yang diwajibkan ya RT 1. Mereka menurut kok, dari Masjid Al-Kausar sampai Mushola Al-Muhajirin sampai Mushola Umar. Nah itu mereka nurut. Dari mulai Idul Fitri kemarin nurut, terus terawih ya sudah. Kan Pak Lurah juga berkunjung ke Masjid Al-Kausar kemarin, nurut. Alhamdulillah. Berarti puasa kemarin itu nggak ada sholat tarawih sama sekali? Nggak ada. Idul Fitri aja itu cuma berapa? 20 orang itu jaga jarak. Ada memang sih Idul Fitri, cuma satu kampung ini saja 20 orang itu mereka semua nggak mau, kan sudah dicegah Pak Lurah kemarin, langsung berkunjung ke Masjid Al-Kausar sama Pak RT sama Babinsa sama marinir, ada marinir. Iya, jadi kita entah ya yang kelurahan lain ya, kelurahan Sidokelompo ini alhamdulillah nurut. Jadi alhamdulillah tidak ada yang kena corona ya, alhamdulillah. Sampai sekarang masih semoga nggak ada. Bismillah, warga RT 1 sehat-sehat semua. Dan juga yang kena dampak COVID ini sudah teratasi berupa sembako ataupun juga BLT. Terima kasih buat sama-sama Mbak Novi. Mengganggu. Enggak apa-apa, itu memang tugas saya sebagai Bu RT harus menjelaskan gimana kalau ada wawancara dari manapun, dari kantor pun atau dari sekolah, dari tempat kuliah ya saya. Memang juga ada dari SD ya saya. Sebisa saya menjawab saya jawab. Itu tadi hasil wawancara saya dengan Ketua RT 1 mengenai sistematika penjagaan serta pencegahan COVID-19 di daerah ini. Semoga dari hasil wawancara saya dengan beliau bisa menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Serta semoga COVID-19 ini segera mereda dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.